Shalom saudara, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Manapsyauta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Jemaat yang terkasih, sekarang adalah tanggal 14 Februari tahun 2021, masih di masa COVID-19, tapi kita tetap semangat terus, sukacita di dalam Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati untuk memuji muliakan nama Tuhan. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau begitu baik buat kami. Terima kasih karena Engkau begitu baik buat kami. Dan sebentar kami mendengarkan firman Allah lewat setiap jemaat Tuhan yang hari ini mengalami masalah persoalan yang
Yang mengalami Tuhan kedukaan, Kau berikan penghiburan. Yang mengalami Tuhan sakit penyakit, Kau sembuhkan dia Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan punya roh yang berapi-api untuk mendengarkan firman Allah, sehingga setiap firman tidak sia-sia tetapi menjadi berkat buat kemuliaan kerajaan Allah. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu saja. Di dalam dan demi nama Yesus kami kelaskan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, saudara. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita, saudara. Kalau minggu yang lalu kita sudah diajari bagaimana kita jangan suam-suam kuku. Jadi penghalang, ya. Jadi ada roh penghalang kemajuan, menghalangi kemajuan kerohanian setiap jemaat Tuhan, oleh karena yang pertama adalah suam-suam kuku, ya. Dengar firman Tuhan asal-asalan, ya. Semua selalu buat alasan dalam kehidupan, itu tidak akan menjadi berkat buat kerohanian saudara. Nah, pagi hari ini kita akan masuk pada pelajaran selanjutnya. Kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan, karena firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, ya. Jadi ini yang paling penting dalam kehidupan kita, sehingga firman Tuhan yang kita pakai untuk menjalani kehidupan itu berkuasa dalam hidup kita. Jadi saudara, kehidupan ini ditentukan oleh siapa kita dipimpin. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, maka keberhasilan, sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia, yaitu rencana Tuhan yang Tuhan suruhkan dalam kehidupan saudara dan saya, akan menjadi bagian di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar penghalang kemajuan yang pertama, sekarang adalah apa lagi? Yang kedua adalah penghalang kemajuan kehidupan kerohanian setiap anak-anak Tuhan. Kita akan belajar tentang, saudara, tanggung jawab, ya. Kita akan belajar tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita akan teruskan. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Di sini dikasihkan contoh, saudara, di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 13. Kalau saudara pegang firman Tuhan di rumah, mari kita buka sama-sama dan baca bersama-sama. Dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Ini adalah kisah tentang manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Ya, ayat 8 berkata begini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? 12, sudah perhatiin. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Tanda tanya. Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, saudara perhatiin kisah tentang manusia pertama, Adam dan Hawa. Kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Karena di sini Adam, saudara, tidak dewasa. Adam masih kekanak-kanakan, ya. Karena tanggung jawab Adam atau pemimpin di dalam kehidupan keluarga atau suami, saudara, adalah saudara memberitakan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan diperintahkan kepada Adam ketika Hawa belum ada, saudara. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, di mana di sini perintah itu diperintahkan kepada Adam, bukan kepada Hawa, ya. Dikatakan begini, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, ya, manusia itu Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas,
tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di sini Allah memberikan tanggung jawab kepada Adam bahwa seluruh buah yang di dalam Taman Eden ini boleh dimakan kecuali yang di tengah. Ya, jangan kamu makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, di sini Adam tidak menguasai firman Tuhan. Adam tidak bertanggung jawab, sehingga ketika di dalam Kejadian 3 tadi dikatakan bahwa Adam langsung menjawab dengan penghakiman kepada Tuhan. Dikatakan ayat 11 dikatakan gini, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang siapa? Kau tempatkan. Dia balik menyalahkan Tuhan, saudara. Nah, banyak hari-hari ini anak Tuhan begitu. Kenapa gagal? Ya, habis Tuhan nggak mendukung saya sih. Habis gereja tidak mendoakan saya. Habis hamba Tuhan tidak mensyokong, mendoakan saya sungguh-sungguh sehingga saya bisa begini berantakan kehidupan saya. Padahal saudara, ya, setiap anak-anak Tuhan diberi tanggung jawab, diberi potensi kepada setiap kehidupannya agar hari-harinya mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi ada pilihan di tangan saudara. Saudara mau bertanggung jawab atau tidak, itu adalah keputusan saudara sendiri. Ya, jadi Adam kekanak-kanakan, menyalahkan Tuhan. Ya, tidak dewasa kekanak-kanakan atau tidak menguasai firman Tuhan. Makanya kalau hari Minggu, kalau dengar khotbah firman Tuhan, seringkali saya dengar, saudara, ya, saya riset dikatakan bahwa ketika Anda dengar khotbahnya yang bagus, mereka cuma taunya begini, bagus khotbahnya, lucu pengkhotbahnya, saya diberkati. Tapi saya nggak ngomong dia diberkati dengan apa, tapi dia tidak menunjukkan perubahan dalam kehidupan. Kalau saudara mengalami berkat dari firman Tuhan, saudara melakukan firman Tuhan itu. Ketika engkau hidupi, lakukan, maka firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan, akan menjadi dasar. Kalau saudara lihat di dalam Matius 7, akan menjadi dasar batu karang yang teguh, agar ketika badai kehidupan, angin topan, banjir melanda, itu rumah itu tidak akan goyah, tidak akan roboh, tidak akan rusak. Karena apa? Tuhan Yesus menjadi dasar kehidupan rumah tangganya. Itu makanya kepala rumah tangga, bapak, pria harus belajar bertanggung jawab. Tidak boleh kekanak-kanakan. Harus menguasai firman Tuhan. Ajarkanlah firman Tuhan itu. Bahkan di dalam perjanjian lama dikatakan, ajarkan mereka ketika dalam perjalanan, ketika engkau duduk-duduk, ketika engkau makan, ajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu setiap hari. Sebab apa? Ketika engkau mengajarkannya, engkau akan diingatkan. Lihat jari ini, saudara. Kalau nunjuk 1 ke depan, 3 ke sini, ke diri kita sendiri. Kita diajar. Sebelum kita mengajar, kita diajar dulu 3 kali, berulang-ulang diajarin kita agar kita belajar takut akan Tuhan, saudara. Padahal lihat, perintah ini diperintahkan kepada Adam ketika Hawa belum diciptakan, saudara. Di dalam Kejadian 2 tadi dijelaskan bahwa sebelum Hawa diciptakan, maka ayatnya di dalam Kejadian 2 dikatakan, Kejadian 2 ya, Kejadian 2 ayat 16-17. Setelah ayat 17 dikatakan, sebab hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ayat ke-18 dikatakan, ya, bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Jadi Hawa belum diciptakan, saudara. Nah, di sini makanya diterangkan bahwa memang Adam kekanak-kanakan. Adam tidak mau bertanggung jawab. Malah balik menyalahkan Tuhan yang memberikan Hawa di sampingnya. Karena dikatakan, ya, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon. Padahal kalau Hawa memberi, Adam bisa menolak nggak, saudara? Bisa. Begitu juga, saudara. Cobaan, saudara, dari kuasa gelap, cobaan dalam rumah tangga, saudara bisa memilih, ya, antara mau sungguh-sungguh pada Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh. Itu pilihan di tangan kita sendiri, di tangan saudara dan saya, saudara. Itu makanya kita harus belajar bertanggung jawab. Jangan kekanak-kanakan, kuasai firman Tuhan. Baik, ya,
Apa itu tanggung jawab, saudara? Definisinya begini. Tanggung jawab adalah menghayati bahwa tugas yang dipercayakan adalah suatu kepercayaan dan kehormatan. Tanggung jawab. Contohnya tentang talenta, sudah di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 28. Dikatakan situ ada yang diberi 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta dan 1. Yang 5 itu ketika disuruh tuannya pergi, dia menjalankan uang itu 5 talenta itu, bahkan bisa untung 5. Yang 2 dia langsung menjalankan, 2 menghasilkan keuntungan 2. Yang 1 tuh pergi menguburkan, talentanya dikuburkan dalam-dalam karena dia takut. Ya. Setelah datang tuannya, dia menyalahkan tuannya karena Tuhan dibilang Tuhan di mana tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan mengambil hasilnya. Tapi dalam firman Tuhan berkata bahwa ambil talenta yang 1 berikan kepada yang berapa? Yang 10. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Mempunyai apa? Mempunyai kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah, Roma 14 ayat 15 tadi dikatakan, kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan minuman, tetapi tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Kalau sudah memiliki kerajaan Allah, memiliki kebenaran, memiliki damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara akan diberikan terus kelimpahan dalam kehidupan saudara. Amin. Inilah jemaat yang terkasih. Jadi yang pertama, saudara, belajar bertanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah menghayati tugas yang dipercayakan adalah suatu kepercayaan dan kehormatan. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, itu adalah suatu kehormatan, satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk saudara laksanakan, saudara. Bukan hanya untuk dikoreksi, bukan hanya untuk saudara bilang, oh bagus, firman Tuhannya bagus, tapi saudara melupakannya, tidak. Ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara hayati dan saudara lakukan dan saudara bagikan, bahkan saudara ajarkan setiap hari kepada anak-anak saudara, sehingga menjadi berkat di dalam kehidupan sehari ke sehari. Amin. Nah, ini yang pertama. Kedua adalah tanggung jawab itu saudara berani membayar harga dengan penuh pengabdian, dengan hati bersyukur. Contohnya saudara, ketika kita menikah, satu kali kita dikarunia anak. Nah, anak itu saudara jangan dikasihin ke orang tua, jangan dititipkan ke siapa. Saudara belajar didik anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya. Kalau bahasa Jahit mah, jangan dimaklunkan saudara anak itu kepada orang lain untuk menunggui anak kita. Tapi kalau sedapat-dapatnya, Bapa itu dikatakan dalam Alkitab, saudara, hendaklah engkau ajarkan ketika engkau makan, ketika engkau duduk, ketika engkau dalam perjalanan. Itu berarti bicara tentang kehadiran saudara penting sekali buat anak-anak saudara, termasuk anak-anak rohani. Ajarkan, didik mereka. Kalau salah ya katakan salah. Jangan bilang ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah ini kan masalah. Saudara, bukan masalah, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekedar masalah. Jadi saudara harus praktekkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Jadi berani bayar harga. Ya, saya saksian saudara, anak saya paling besar dari kecil sampai besar, saya urus semuanya, saya ajarin mereka takut akan Tuhan. Masalah mereka mau terima atau tidak terima, itu urusan anak-anak kita. Tapi yang penting adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Laksanakan. Selama di tangan kita, sebelum dia masuk ke dalam dunia rumah tangga, kita ajari mereka terus. Jangan kita maklumkan kepada tetangga, maklumkan kepada orang tua, maklumkan kepada siapa, tidak. Tetapi kita ajarkan sendiri tiap hari, saudara. Sehingga anak itu sudah mengerti tentang kasih Bapa. Amin. Saudara harus kuasai firman Tuhan. Kuasai artinya saudara harus melaksanakan firman Tuhan. Ketiga adalah rela melakukan apa yang seharusnya saya kerjakan, walaupun tidak ingin melakukannya. Ya, saya tahu saudara ngajarin anak, menunggu anak itu saudara nggak gampang, capek saudara. Selain kita harus bekerja, selain kita harus cari nafkah, kita juga harus menjaga anak. Tapi inilah kehidupan yang Tuhan suruh. Karena Tuhan bilang, sudah diberikan talenta. Bahkan di ayat Kejadian 2 apa dikatakan, maka laki-laki itu akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan perempuan. Mereka menjadi suami istri bersatu. Diberikan talenta oleh Tuhan.
ya, maka Tuhan melihat hal itu baik adanya, diberkati manusia itu. Artinya apa? Saudara, kita harus belajar lepas daripada orang tua. Kita harus belajar bahwa kita memiliki Bapa kita yang di surga yang senantiasa menyertai saudara dan saya. Walaupun kita udah mulai berpisah dari kehidupan dengan orang tua, tapi kita tahu bahwa kita terus disertai oleh Tuhan karena kita sedang mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, tanggung jawab. Ya. Jadi belajar bertanggung jawab. Ya. Jadi memakai seluruh potensi kita untuk memenuhi harapan Allah dan manusia. Ya. Di dalam Kejadian 3, saudara, kita harus belajar berlatih terus karena tidak gampang, saudara, punya tanggung jawab. Ingat, ya, tanggung jawab dewasa itu tidak diukur dari umur, saudara, tetapi diberi adalah keberanian untuk menerima tanggung jawab. Jadi bukan karena umur udah tua terus dia dewasa, tapi dewasa tidak diukur dari umur, tapi dari keberanian mengambil tanggung jawab dan melaksanakannya. Sehingga apa? Hari-harinya dipimpin oleh Roh Allah. Itulah orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dia tidak dipimpin oleh dirinya sendiri. Kalau dipimpin oleh dirinya, dia cenderung untuk memuaskan dirinya. Kelihatan perbedaan orang yang dipimpin oleh Roh Allah dengan yang dipimpin oleh roh kedagingan. Gampang, saudara, kalau melihat orang yang dipimpin roh kedagingan. Saudara masuk aja ke dalam pesta. Kalau pesta pernikahan, saudara lihat, kelihatan mana yang pertama yang buru-buru ngambil makanan. Lihat, dia ngambil makanan berlimpah. Dia nggak peduli lihat orang lain. Yang penting dia sendiri. Gampang sekali ngelihat orang yang bertuhan dan tidak bertuhan. Ya, nah, karakter, saudara. Jadi apa yang diberikan tanggung jawab itu harus dilatih, saudara, setiap hari. Ini penting latihan, ya. Seperti seorang olahragawan, seperti orang perenang, saudara. Dilatih tiap hari, berjam-jam dia berenang terus. Satu gaya dia sampai mahir gayanya. Sampai kapan dia bisa? Sampai seluruh badannya bisa menguasai. Tangannya kuat, kakinya kuat, napasnya kuat, saudara. Sampai apa? Sampai dia mengerti bahwa ukuran kolam renang itu, saudara, dia bisa mengukur. Jadi berapa kali tangannya bergerak dia tahu. Sehingga kalau dia menguasai seluruh kehidupannya, dia akan kuat. Jadi karakter itu, saudara, mulai dilatih dari respon yang benar. Tanggung jawab juga dilatih dengan respon yang benar. Belajar mendengarkan. Makanya Tuhan bilang murid. Jadilah murid. Yesus punya murid, bukan Yesus punya penasehat. Yesus dikatakan dia bawa murid-muridnya yang 12 itu, saudara. Murid itu bicara tentang orang yang diajar, orang yang dengar-dengaran, orang yang selalu disuruh oleh gurunya melakukan, dan dia percaya apa yang diperintahkan gurunya itu akan menghasilkan kebahagiaan, sukacita, dan menjadi berkat dalam kehidupannya. Demikian, saudara. Jadi karakter dilatih dari respon yang benar. Ya. Kehidupan, saudara, ditentukan oleh 10% apa yang terjadi pada hidup kita. Tetapi 90%, saudara, bagaimana respon kita terhadap hal tersebut. Respon itu sangat menentukan. Kalau saudara dengar kabar buruk, kabar berita, apalagi kabar buruk yang belum tentu kebenaran, saudara langsung panik. Maka hal itu akan tidak mengenakan kita. Banyak orang dengar kabar tiba-tiba saja langsung panik, ketakutan. Padahal sebetulnya itu masih berita buruk. Jadi tergantung apa? Respon kita. Kalau kita tahu ada respon, sekarang ada COVID, ya kita punya respon yang benar, saudara. Pakai masker kemana-mana, jaga jarak senantiasa, saudara. Ya, jangan terlalu menyenangkan keinginan kita sendiri. Berhati-hatilah, saudara. Kalau ketika di jalan dimanapun berada, itulah akan memelihara kehidupan kita, saudara dan saya. Amin. Ya. Katakan yang kedua adalah 99% kasus kegagalan terjadi pada orang yang terbiasa membuat alasan. Jadi bukan karena Tuhan tidak memberikan pertolongan, tetapi kita kurang berlatih. Seringkali kita kurang berlatih. Kalau kita mau ujian, saudara, kita tahu bahwa kalau kita sekolah kita harus ujian. Ya kita latihan soal. Kita belajar soal-soal yang akan diberikan oleh guru untuk menguji kita. Latihan lah penting. Apalagi kalau saudara lihat di dunia olahraga, ya, bangun tubuh, binaraga. Saudara lihat Dwayne Johnson, badannya begitu jadi.
Yang jadi bukan tangannya saja, ya, tetapi yang paling banyak ininya sudah. Kalau ininya sudah responnya tidak benar, badannya tidak seluruhnya jadi. Banyak orang yang berlatih badannya, ternyata cuma badannya yang jadi, sementara kakinya loyo, sudah. Tapi Dwayne Johnson tuh sampai kakinya semua berotot semua demikian besar, karena dia latih seluruhnya. Jadi otaknya dipakai untuk melatih seluruh tubuh menguasai. Karena dengan berlatih dia akan menghasilkan berkat. Iklan, film, datang tawaran-tawaran kerja, karena apa? Badannya saudara mumpuni, badannya siap untuk dipertontonkan, bagus, indah dilihat orang. Itu makanya orang yang sukses adalah orang yang senantiasa selalu berlatih. Bukan dengan suka-suka, berhirup pikuk, berpesta, tidak. Senantiasa berlatih setiap hari. Amin. Jadi 99% kegagalan bukan pada orang yang terbiasa, ya, terjadi pada orang yang terbiasa membuat alasan, bukan pada orang yang sebetulnya kegagalan itu. Kalau kita sungguh-sungguh tidak bikin alasan, kalau kita mau sungguh-sungguh berhasil, sebenarnya bisa, saudara, ya. Jadi respon Anda terhadap tantangan dan penderitaan yang membuat Anda menjadi besar. Ketika ada tanggung jawab, kesulitan, kesusahan, belajar hadapi dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tenang saja. Tuhan akan memberi kekuatan dan semangat dalam hidup saudara, ya. Seperti bangsa Israel, saudara, masuk ke padang gurun. Biar apa, saudara? Lihat Ulangan 8 ayat 2. Ya, dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kalau kita dilatih, saudara, setiap hari oleh Tuhan, diajari untuk baca firman Tuhan, diajari untuk tunduk pada orang tua, istri diajari untuk tunduk pada suami, suami diajari untuk mengasihi istri walaupun keadaan istri tidak mengenakan untuk dikasihi, saudara tetap harus mengasihi. Kenapa? Ini perintah Tuhan akan mengajari apa? Agar Tuhan ingin tahu hatimu, apakah engkau tunduk pada perintahnya atau tidak. Ketika engkau suami mengasihi istri, percayalah bahwa kasih yang engkau keluarkan akan turun dari surga mengasihi engkau. Demikian juga sebaliknya istri, ketika engkau hormat tunduk pada suamimu, maka ada kasih sukacita dari kerajaan surga turun atas hidupmu, sehingga ketika engkau tunduk pada suamimu akan mengalami kasih karunia dari kerajaan surga, dari Bapa di surga, akan melimpahkan kasih, kesehatan, kekuatan, sukacita yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi hari ini adalah saudara, tergantung saudara sendiri. Respon yang paling penting, respon saudara. Ya, ingat tadi 99% kegagalan diterima oleh orang-orang yang karena terlalu banyak mencari alasan. Ya, jadi kita kalau kita bisa, sebenarnya kita nggak usah cari alasan. Kalau kita mau niat sungguh-sungguh sama Tuhan, sebenarnya bisa nggak? Bisa, saudara. Walaupun sibuk, bisa nggak? Bisa. Yang penting kita tidak bikin alasan, karena kita yang menentukan hidup kita. Mau takut akan Tuhan atau tidak? Ini saatnya, saudara. Mari kita lakukan firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah diajarkan jangan suam-suam buku, jangan setengah hati, tapi segenap hati. Nah, sekarang diajari tentang tanggung jawab. Artinya saudara harus belajar firman Tuhan. Saudara harus kuasai firman Tuhan. Bagaimana kita bisa ngajar anak kita? Bagaimana kita bisa mendidik istri kita kalau kita tidak kuasai firman Tuhan? Istri juga, bagaimana engkau mau hormat sama Tuhan, sedangkan suami engkau tentang terus, engkau lawan terus. Padahal perintahnya Tuhan bilang, hormatilah, tunduklah pada suami. Itu lambang daripada istri yang takut akan Tuhan. Sama juga suami yang mengasihi istrinya tidak akan membiarkan istrinya, saudara, masuk jatuh ke dalam dosa. Seperti Adam, diundang oleh iblis makan buah, dibiarkan oleh Adam. Sebenarnya tidak boleh. Kalau Adam itu bertuhan, sebenarnya kan waktu di dalam Kejadian, Adam bisa melarang Hawa, jangan kau dengarkan si setan itu. Ya, bisa nggak? Bisa. Tapi karena tidak bisa, makanya dosa turun ke dalam dunia ini. Nah, demikian firman Tuhan. Saya tidak perpanjang. Diberkatilah orang yang mendengar. Ya, jadi murid sejati adalah mendengar, saudara,
menghayati, lakukan firman Tuhan. Mulai kalau sudah gagal, tanya kenapa. Karena setiap didikan, setiap ajaran tidak mengenakan kita sendiri. Kita keluar dari diri kita, keluar dari mengasihi diri kita. Ketika saudara diajar, sebenarnya saudara sedang mengubah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Ketika engkau mengizinkan Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus memimpin hidup saudara, diberkatilah engkau. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan pujian. Lagu ini Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatanku sendiri, tapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati Tuhan semua setiap jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, manapun berada, berdoa buat keluarga Pak Simon, keluarga Andri Tuhan, keluarga Joan, keluarga Exal, jamaah dalam nama Yesus, terutama di dalam masa susah COVID ini. Justru saat susah ini, inilah saatnya kasih karunia Tuhan akan tercurah kalau engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa khususnya buat keluarga Bro Kiki Tuhan yang baru ditinggalkan oleh mami tercinta. Berikan kekuatan, penghiburan buat keluarga ini Tuhan, sehingga senantiasa mengerti bahwa pengkhotbah terjadi, ada masanya di mana ada saatnya lahir, ada saatnya meninggal, ada saatnya tertawa, ada saatnya menangis, ada waktunya kita berjumpa, ada masanya kita berpisah. Mari berkati keluarga ini Tuhan. Keluarga Joko Mugiarto juga Engkau berkati pekerjaan usahanya, keluarganya Tuhan, agar terus takut akan Tuhan. Berkati keluarga Tumpal Sinaga Tuhan dalam nama Yesus, agar senantiasa mengalami kasih karunia Tuhan. Keluarga Pastor Bob juga Engkau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Kasih karunia akan mengiringi dia Tuhan. Keluarga Joshua juga Tuhan, berkati rekan kami ini Tuhan, senantiasa takut akan Tuhan. Begitu juga grup Real Father Engkau berkati Tuhan senantiasa, agar kami menjadi Tuhan berkat buat Tuhan dimanapun kami berada.
Begitu juga keluarga kami berdoa buat anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsha, berkati juga Tuhan dalam pekerjaan dalam pelayanan. Begitu juga anak kami Clement yang di Jerman, Kau berkati dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya dimanapun dia berada, berkati, berikan kesehatan, kekuatan. Begitu juga Tuhan, berkati anak kami Elia yang dalam masa sebentar lagi mau kuliah, Kau berkati atau masuk dalam perguruan tinggi yang lain Tuhan, disehatkan, kuatkan dia agar dia Tuhan belajar menjadi pria, menjadi bapa nanti satu kali, agar bertanggung jawab buat keluarganya. Begitu juga istri kami berkati Tuhan, agar jadi penolong yang takut senantiasa kepada Tuhan, menjadikan berkat dalam kehidupan kami, dan bahkan Tuhan bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati pekerjaan usahanya Tuhan, juga berkati Tuhan, agar pelayanan pekerjaan Tuhan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia yang di-develop bisa menjadi terus berjalan melalui pekerjaan usaha istri kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya kembalikan kepada-Mu. Berkati kami semua, berkati bangsa negara kami, pemerintahan, terutama pemimpin kami, agar setiap keputusan diambil menjadi berkat, menjadi kemakmuran buat bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan, tetangga kami kiri kanan berkati, agar senantiasa ada damai sejahtera sukacita di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan dan bertanggung jawab, katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Amin.